jembatan pelengkung 3 sendi. Kalian kelihatan nggak? Dengar nggak aku ngomong apa? Kelihatan. Oke, jadi ini adalah contoh dari pelengkung 3 sendi. Nah, ini pelengkungnya, terus sendinya di tengah sini. Nah, terus kita ini. Bentar. Nah. Nah, kalau kalian juga bisa baca di buku, suatu pelengkung 3 sendi itu diberi beban vertikal P, sehingga menimbulkan reaksi horizontal H dan reaksi vertikal V1 dan V2. Ini ya, dikasih beban P, sehingga menimbulkan reaksi V1 dan V2. Sehingga diperoleh dengan mengambil kesetimbangan momen terhadap titik 1. Kalau sigma momen sama dengan sigma M1 sama dengan 0, berarti V2, minus V2 dikali L ya. Sama PA dikali L. P kali A. Oh. Nah, ini sebenarnya rumusnya tuh sama sih, sigma momen. Kayak kalian ngitung balok, kalau kalian ngitung portal. Sama aja ya, nggak ada bedanya. Terus ini juga kita lihat sigma V sama dengan 0. Ada V1 tambah V2 minus P. Sama. Cuman bedanya kita... Hai. Denger ya? Suaraku denger kan? Tadi gimana kak? Bisa diulangi sedikit kak? Nah, jadi pelengkung 3 sendi ini ngitungnya sama aja kalau kalian ngitung balok sama portal. Cuman bedanya kalau balok kan lurus. Nah, kalau pelengkung 3 sendi yang melengkung kayak gini. Jadi kita juga harus lihat sigma M3 sama dengan nolnya juga. Nah, kalau kalian di balok kan cuma sigma M1 sama sigma M2 biasanya. Sigma M1 sama dengan 0, sigma M2 sama dengan 0. Nah, ini juga ada sigma M3 sama dengan 0. Nih. Nah, ini gambarnya sigma M3 sama dengan 0. Jadi minus V2 dikali L bagi 2 kan jarak setengahnya. Ditambah H kali H. H itu ini kali H. H tingginya. Tinggi pelengkung sama dengan 0, berarti beban dikali jaraknya. Sama persis, gak ada yang beda. Oke. Nah, ini kita langsung lihat ke contoh 2.6 ya. Nah, ini, bentar. Contoh 2.6 kalian bisa lihat di buku juga. Ini aku scan buat teman-teman yang nggak punya bukunya, tapi tetap aku sarankan teman-teman harus punya bukunya. Iya. Pelengkung 3 sendinya modelnya kayak gini. Yang satu ada di bawah, yang satu di ketinggian 1,125. Nah, pertanyaannya, hitunglah reaksi pada tumpuan dari suatu struktur pelengkung 3 sendi yang berbentuk parabola tak simetri seperti ditunjukkan dalam gambar 2.10. Gambarkan pula diagram momentumnya. Diagram momentum sama ya gambarnya, nggak ada bedanya. Nah, nih, yang pertama, ini kalau ini tuh rumus parabola ya teman-teman. Nah, rumus parabola ini tuh kita pakai kalau misalkan nggak diketahuin Y sama X-nya. Berhubung ini kita udah diketahuin semua, Y sama X-nya 1,125 sama 1,5, Y sama X buat bebannya, jadi kita nggak pakai rumus ini. Cuma nanti aku bakal kasih contoh ke kalian yang menggunakan rumus itu. Nah, ini ya. Sama sigma M1 sama dengan 0. Sigma M1 sama dengan 0. Berarti ada ini ada V2, ini ada H2. Nah, sigma M1 sama dengan 0.
Berarti minus V2 dikali 4,5. 4,5 tahu ya jaraknya V1 ke V2. Terus ada H2. Minus H2 dikali 1,125. H2 kali tingginya ke V1, 1,125. Ditambah 180 cos 45. Nah, ini yang horizontal ya. Kemarin kan udah belajar kan gaya-gaya miring kita jadikan vertikal sama horizontal. Ini sama berhubung gaya di sini miring kita jadikan vertikal sama horizontal juga. Nah, 180 cos 45 kali 1,125. Berarti kita tahu ini yang vertikal. Oke, yang horizontal. Yang 180 kali sin 45 kali 1,5 berarti itu yang vertikal sama dengan 0. Ini ya, kita ketemu persamaan yang satu nih. 4,5 kali V2 ditambah 1,125 kali H2 sama dengan 334,1. Nah, terus lanjutannya nih benar-benar. Iya, tadi kita udah ketemu sigma M1 sama dengan 0. Terus kita langsung cari sigma V sama dengan 0. Berarti tadi dari gambarnya kan ada V1, V2 sama V. Berarti V1 tambah V2 di minus 180 sin 45. Kita ketemu persamaan lagi V1 tambah V2 sama dengan 127,8. Nah, karena tadi kan ada gaya horizontal tuh ada H1 dan H2. Nah, berarti kita sigma H sama dengan 0, berarti ada H1 minus H2 ditambah 180 cos 45 sama dengan 0. Jadi H1 kurangin H2 sama dengan minus 127,28. Nah, selanjutnya dengan memperhatikan kesetimbangan gaya dari bagian kanan struktur pelengkung, serta mengambil jumlah momen terhadap titik sendi 3 diperoleh hubungan M3 sama dengan 0. Nah, kalau balok biasa kan kita nggak pakai sigma M3 sama dengan 0 karena itu kan mendatar lurus. Nah, karena ini melengkung. Nah, untuk kita lihat ada sigma M3 sama dengan 0. Berarti minus V2 dikali 1,5 karena jaraknya 1,5 ini jarak dari V2 ke sendi yang ada di tengah, sendi yang di titik 3. Ditambah H2 dikali 0,375. Nah, 0,375 ini jarak dari H2 ke titik 3. Nah, kan itu di soalnya kan kelihatan tuh. Dari V1 ke sendi 3 itu jaraknya 1,5. Tapi dari V1 ke V2 jaraknya 1,125. Berarti tinggal 1,5 dikurangin 1,125. Ketemu 0,375. Nah, dari persamaan ini sama kita substitusi, terus ketemu nih V1 sama dengan 90,16, terus ada H1 ketemu 21,21, terus V2 37,12 dan H2 148,49. Nah, yang langsung ditulis di sini langsung ini M-max sama dengan 3 kali V2. Ini ada yang bisa tolong jelasin ke aku nggak kenapa kok langsung 3 kali V2? Ini teman-teman ada yang bisa ini ngitungin momennya ke aku dari titik 1 ke titik 3. Ini aku bukain soalnya lagi. Wait. Iya. Iya. Ini gambar pelengkungnya. Terus aku tulis di sini biar kalian nggak bingung nih. T1-nya kita tahu 90,16. Dan satunya kita tahu 21,21. V2-nya 37,12. V2-nya 48,49.
Kalau kalian nggak lihat rumusnya yang 3 dikali 37,12, kan itu dia langsung nih dari sini ke sini. Cuman aku mau BMD-nya dari V1 sampai sini. Nah, kenapa sih kok bisa 111,36 itu dari mana? Ini hitung BMD biasa ya. Aku sekarang mau minta tolong siapa ya? Kevin Anggoro. Kevin Anggoro Putro. Ya kak. Ini kenapa nih kok bisa max-nya 111,36? Coba aku minta tolong dihitungin hitung dari titik satu nih, hitung momennya gimana sih? Gimana yuk? Gimana Kevin? Halo. Ya kurang tahu kak. Kurang tahu? Ya. Coba minta tolong Erlan. Erlan. Halo, Ini gimana nih cara ngitungnya? Momennya kalau aku mau dari titik satu. Jadi enggak V2 kali 3, tapi dari ujung yang kiri. Gimana cara ngitungnya momennya? berarti kalau dari buku itu kan Max-nya 3 kali V2 ya Kak. Hmm. Keterangannya kan momen maksimum terjadi pada lokasi beban terpusat. Jadi kalau dari V1 itu 90,16 dikali 1,5. Yakin. Terus berapa ini kalau 90,16 kali 1,5? 135,24. Masa? Coba aku ngambil hitung ya. 90,16 kali 1,5. 135,24. Nah, berarti nggak ketemu nol dong. Kan harusnya BMD kan dari kiri, kalau ngitung ke kiri nanti sama ke kanan kan ketemu di tengah-tengah. Berarti kalau tadi kita ngitung max-nya 3 kali V2 kan 111,36. Kalau kamu ngitung dari V1, hasilnya ketemunya 135,24. Kok nggak ketemu nol berarti nanti? Jadi gimana yuk? Mungkin yang lain ada yang bisa jawab? Boleh saya, Kak. Nih. Saya Kevin. Oh iya, gimana? Tadi kan momen itu kan terjadi pada beban terpusat, betul. Kalau kita meninjau dari titik sendi yang kiri atau V1, berarti kan tadi kan betul V1 karena kan di sini kan ada H1. Iya benar. Ada H1 dikalikan 1,5 setinggi 1,5. Arahnya berlawanan. Sama atau berapa? Berarti jarak ke sini. Oh, sorry. 1,125. Tandanya minus. Tandanya minus ya. Boleh dihitung nggak berapa? Bentar ya. Aku nggak bawa kalkulator soalnya. Tadi kan 90,16 dikalikan 1,5 itu 135,24. 135,24. Lalu 21,21 dikalikan 1,125. 23,86125. 23,8125. Bentar, 135,24 dikurangi 23,86. 111,38. Nah, ketemu ya, beda koma doang ya. Nah, berarti kalian bisa lihat bedanya ya. Kalau kalian hitung balok biasa, nih, gaya yang ada di horizontal ini kalian nggak bisa hitung karena sama dengan nol.
Nah, tapi kalau di pelengkung 3 sendi ini kalian nggak boleh melupakan gaya-gaya horizontal ini. Karena tingginya juga tidak sejajar gitu ya. Sampai di sini paham kan teman-teman? Masih belum paham, Kak. Belum pahamnya gimana? Itu tadi hitungan 90,16 kali 1,5 bla 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 itu maksudnya dia tinjauan gimana, ngitungnya gimana itu, Kak? Kak ulangin ya. Ini sebenarnya ngitung momen biasa sih. Anggaplah aku mau di sini. Ini tak kasih nama A. Mungkin kalian udah kebiasaan ngitung momen itu dari luasan ya. Kalian dulu diajarin ngitung momen itu dari luasan ya. Luasan SFD ya. Iya, Nah, betul. sebenarnya itu adalah cara gampangnya. Cuman sekarang ini aku mau sebenarnya ngitungnya tuh yang benar ada lagi salah satu caranya. Nah, di buku ini tuh juga ada caranya. Bentar, kalian lihat di bab 2 halaman 21. Coba dibuka yang punya buku. Yang nggak punya buku berarti ya udah ngawang-ngawang aja ya. Udah pada buka belum bab 2 halaman 21? Sudah, Kak. Nah, terus kalian lihat tuh yang halaman 22. Untuk menggambarkan SFD dan BMD sesuai yang diminta, selanjutnya perhitungan akan ditampilkan sebagai berikut. Nah, ini kalau kalian lihat, ngitung BMD-nya tuh nggak dari luasan. Ya kan? Tapi dari ditinjau ke kiri. Misalkan nih aku mau lihat M2. Kita lihat gambar yang di depan ya. Nih, M1 berarti kan di titik 1 nih. Kalian lihat nggak ada beban, berarti M1 sama dengan 0. Tapi kalau kalian lihat titik 2, lihatnya ke belakang, lihatnya ke kiri, berarti titik 2 ada bebannya, berarti kan 100 dikali 1 dikali 0,5. Cara ngitung momen biasa. Tapi minus. Sampai sini paham nggak? Karena mungkin kita kebiasaan ngitungnya BMD itu dari luasan SFD, padahal ada cara yang lain, yaitu untungnya pakai tinjauan kayak gini. Nah, ini kalian bisa amati sendiri, bisa pelajari sendiri. Kalau kalian nggak betul nanti bisa tanya aku, karena ini harusnya materi di semester 1 sih. Jadi kalau mau tinjau momen di titik 3, berarti lihatnya 100 dikali 4 dikali 2 sama P2 dikali 3. Ya kan benar? Pentus. Sampai situ ada yang bingung nggak cara ngitung momen kayak gini? Ini sebenarnya paling dasar sih ngitung momen yang ini. Cuman karena kita kebiasaan ngitung momen BMD itu dari luasan SFD, yang itu nggak bisa diterapkan di pelengkung 3 sendi ini. Gitu ya teman-teman. Berarti sama ya, kalau misalkan aku mau cari momen di A, kita balik lagi ke pelengkung 3 sendi ini. Berarti kan kalau kita lihat ke kiri, bebannya ada H1 dan V1. Nah, berarti V1 kali jaraknya 1,5 dikurangin H1 kali jaraknya ke titik A, 1,125. Ada yang masih bingung? Nah, sebenarnya kalian juga harus bisa menghitung SFD sama BMD dengan menggunakan cara yang ada di bab 2 itu. Kalian harus belajar itu juga sih, karena nggak selamanya juga bisa pakai luas dan luasan SFD itu jadiin BMD gitu ya. Oke, jadi sampai sini paham ya? Paham, Kak. Paham ya, berarti kita ketemu momen maksimumnya sebesar 111,36 pakai cara yang tadi. Berarti kalau misalkan ada tulisan 3 kali V2, kalian jangan mentah-mentah langsung kalau ada soal itu lagi langsung 3 kali V2. Beda lagi nanti kalau misalkan di sisi kanan yang sendi nomor 3 itu ada bebannya lagi, kan udah beda lagi hitungnya. Oke, sekarang udah selesai nih. Aku mau lanjut nerangin ke kalian tentang garis pengaruh.
Nah, garis pengaruh itu ada di tapi garis pengaruh pelengkung 3 sendi ya. Buat garis pengaruh balok sama portal aku udah nggak perlu jelasin lagi karena materi yang kita belajar sekarang ini adalah pelengkung 3 sendi. Nah, garis pengaruh kalian bisa baca-baca di bab 4 halaman 55. Coba dibuka nih. Halo? Ngapain sih? Soal tuh. Udah ketemu ya? Sudah, Kak. Nah, pada intinya garis pengaruh itu adalah sebuah grafik yang bisa memperlihatkan beban hidup yang bergerak dari sisi satu ke sisi lainnya. Misalkan balok berarti dari balok ujung kiri sampai balok ke ujung kanan. Itu kan beban hidup yang bergerak. Itu bisa digambar grafiknya. Nah, kalian bisa buat balok, portal, kalian bisa baca-baca sendiri karena nggak terlalu susah juga. Nah, yang pelengkung 3 sendi itu ada di halaman 73. Udah ketemu belum? Dan ini pun juga teori doang sih. Nih ya. Bentar, aku bukain share screen. Teman-teman yang belum punya bukunya siapa sih sebenarnya? Udah pada punya berarti ya? Nah, Kak. Nah, ini ya garis pengaruh pelengkung 3 sendi. Nah, ini sama kayak balok sama portal sama rangka batang. Maka untuk suatu struktur pelengkung 3 sendi juga dapat digambarkan garis pengaruh reaksi tumbuhan, garis pengaruh gaya geser, dan garis pengaruh momen lentur. Jadi sama. Garis pengaruh itu ada yang kita bisa gambar dari reaksi tumbuhan, ada yang bisa kita gambar dari gaya geser sama BMD-nya, momen lenturnya. Nah, reaksi horizontal dari suatu pelengkung 3 sendi sama dengan momen lentur di tengah bentang balok tertumpu sederhana dengan panjang yang sama, yang dikalikan dengan koefisien 1/c. Jadi itu Pak, kalau kalian baca dari depan, dari balok, portal, sebenarnya prinsipnya sama, dan pelengkung 3 sendi ini prinsipnya juga sama kayak di balok. Nah, ini ya. Intinya kita ngitung dari misalkan nih, saat beban P berjalan di titik 1, berarti X sama dengan 0. Lalu berjalan di titik 4, X sama dengan alfa. Nah, kita bisa gambarkan buat diagramnya dan juga buat rumusnya. Nah, ini rumusnya. Terus ini gambar diagramnya. Ya, teman-teman. Nah, aku juga nggak akan terlalu bahas yang ini. 3, 2, 1. Buat Diki Arvindo tolong ya. Suaranya oke. Lanjut. Jadi ini ya teman-teman. Nih. Ini akibat reaksi H, ini akibat yang reaksi V1 dan V2. Kalau grafik yang 2 itu akibat momen, yang grafik ketiga itu akibat sendi, akibat gaya geser. Ini ya, GP reaksi H, reaksi vertikal, horizontal, reaksi M itu berarti reaksi momen, terus yang reaksi Q itu berarti reaksi gaya geser. Nah, ini ya. Ini cuma teori aja sih. Jadi pelengkung 3 sendi sebenarnya cuma itu sih teman-teman. Nggak susah kan ya. Cuman pelengkung yang hampir sama kayak balok. Ada beban, hitung reaksi V1, V2 sama momennya. Terus ketemu deh. Tapi ketambahan sama reaksi horizontal. Kalau balok biasa kan
biasa kita cuma V1 V2, tapi kalau lambung 3 sendi ada horizontalnya. Nah ini aku ada satu contoh soal yang mau kalian kerjain. Nah aku cari dulu. Ya. Karena ini materi, kelihatan kan? Kelihatan ya, karena ini materi semester 1 berarti harusnya bisa ya, gampang. Sama kayak struktur kabel. Nah ini aku minta tolong dikerjain sampai 15 menit kali ya. Jadi sampai setengah 5. Nanti aku juga minta tolong, sama kayak kemarin minta tolong dijelasin. Nanti aku panggil salah satu dari kalian. Bedanya sama yang tadi kan bebannya terpusat ya, cuman kalau ini bebannya nggak tahu berapa. Sama sendinya ini untungnya sejajar. Silakan dikerjakan. Sama ini cuman pertanyaannya juga sama, cari reaksi perontakan, jadi V1, V2 sama H-nya sama Max-nya berapa. Semangat. Caranya sama kok, nggak beda. Apa tuh? Jambak jambak terus. Langsung mabet ki lho. Oh. Mesti kok ngene-ngene iki. Ora tane lho. Set ya weh. Terus ngerti rambut. Nah, oh ya, cuman ya teman-teman kalian lihat. Ya karena ini kan beruntung beban terpusat, beban merata. Tapi kita nggak tahu nih posisi X dan Y-nya berapa di beban terpusat. Jadi beban terpusat Max-nya tuh ada di jarak berapa sih, kita nggak tahu. Biasanya apa? Ini kalian bisa pakai rumus parabol. Pas aku pergi, pas gue pergi. Yang tadi aku udah jelasin tuh ada di yang tadi di contoh 2.6 tuh kan ada tuh koordinat pelengkung berbentuk parabola dapat dicari dengan menggunakan persamaan Y sama dengan bla 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 bla. Nah kalian bisa pakai itu buat cari Y sama X-nya. Tapi kayaknya basicnya kita harus pakai itu sih. Kalau X-nya udah ketahuan sih harusnya berapa, Max-nya ada di jarak berapa. Cuman Y-nya kalian kan nggak tahu. Kenapa kan? Jadi aku tulis ini deh nanti. Y sama Kak mau tanya kak, itu X-nya kan nggak diketahui, itu gimana ya kak? Kok tadi katanya bisa tahu kak? Udah ini belum? Udah ngitung V1 V2, V1 V2? Udah belum? Itu berarti ngitung dari yang sigma M1 sampai dengan 0 itu dulu, sama sigma M2. Sama, pertamanya tetap sigma MA sama dengan 0, sama sigma M sama dengan 0. Pokoknya pertama kalian cari reaksi di A, reaksi di B, sama cari H-nya. Nah, kalau cari H-nya berarti kalian harus pakai tadi sigma MC sama dengan 0. Gitu. Sebenarnya titik K itu apa ya kak? Kenapa? Titik K itu sebenarnya apa tuh kak? Titik A. K. K ini menunjukkan posisi dari Max.
M maksimum. Cuman kan kita nggak tahu nih M max-nya tuh dari jarak berapa. Kita juga nggak tahu tingginya berapa. Dari sendi A ke atas tuh kan kita nggak tahu jaraknya berapa. Nah, pakai persamaan parabola yang ini, Y sama dengan 4 kali H kali X bagi L dikali 1 min X bagi L. Coba kalian kerjain dulu aja sampai ketemu V1, V2, H1, H2 ini. Kak, makasih Kak. Nanti kalau udah ketemu V1-nya berapa, RAV-nya udah ketemu berapa, RARB udah ketemu, H-nya berapa, udah ketemu, coba nanti ngomong lagi langsung ngomong aja. Nggak usah nunggu kelamaan. Enam, 12. Kali berapa itu? Dan nanti buat tugas kecilnya, nanti kan kita kasih tugas kecil lagi sama Asdos, cuma nanti lewat aku aja sih. Nanti aku terakhir nanti aku terangin soal buat tugas kecilnya, tapi nanti tetap asistensi Asdos. Dan juga soalnya tentang pelampung 3 sendiri ya. Nggak mungkin sukses. Berarti ini plus kali Udah ketemu belum? kali 3 dong. RA-nya berapa? Beni Ardi. Halo Beni Ardi. Iya Kak. Udah ketemu belum? RA-nya berapa? Belum Kak. Belum. Kamu hitung sampai mana? Pak, kalau kan tadi kan Kak Cindy bilangnya pakai yang rumus parabola itu. Ya, rumus parabola itu nanti kalian pakai waktu mau hitung Max. Rumus parabolanya nggak ada hubungannya sama buat ngitung RA, RB, H itu nggak ada. Oh, iya Kak. Hitung RA, RB sama H-nya itu sama aja kayak kalian ngitung portal biasa. Kayak ngitung balok biasa. Oh iya Kak. Ya, cuma nanti waktu nyari H, berarti kalian harus pakai sigma MC sama dengan 0. Sigma MC sama dengan 0. Dania Jilaksono. Belum. Aku mau tanya dong Kak. Ya, ini siapa yang mana ya? Ini Kevin. Itu kan misalkan kita di sigma momen sama dengan A ya. Itu kan untuk gaya horizontalnya kan nggak ada jaraknya kan Kak? Jadi kalau kamu Kalau nggak ada jaraknya berarti persamaannya satu doang. Istilahnya hanya satu variabel doang. Enggak sih? Berarti kalau sigma MA sama dengan 0 gitu maksudnya. Mm-hmm. Jadi kalau sigma MA sama dengan 0 berarti
RBV Mm-mm. dikali jarak Mm-mm. sama ini Mm-mm. dikali jarak. Dikali jarak. Udah, berarti satu variabel doang kan. Untuk yang Hanya kan RBH-nya kan nggak ada kan. hanya nggak ada. RBH-nya nggak ada ya. Ini. Nanti kalau kalian nyari sigma MD sama dengan 0, berarti hanya kan juga 0. Nah, nanti kalian akan ketemu hanya waktu kalian hitung sigma MC sama dengan 0. Mau tanya Kak, itu tadi berarti bebannya itu kan yang meratanya itu kalikannya sama jarak X toh Kak, bukan jarak yang apa bahasanya? Jarak sumbu X kan Kak, bukan jarak sumbu Y-nya. Jarak sumbu X itu adalah jarak momen maksimum, bukan jarak beban ratanya. Oh, bukan X-nya Kak, maksudnya jarak sumbu X 6, berarti 12. Berarti kan Kamu kali lihatnya 12 dari kali mana nih? Kamu lihatnya yang? Kalau yang sigma M A sama dengan 0. Iya, berarti kalau sigma MA sama dengan 0, berarti 1 dikali 12 dikali 6. ya, benar. Berarti nggak ada horizontalnya kan Kak? Nggak ada. Soalnya kan ini kan. Iya. Nah, kalau kalian melihat kesetimbangan sigma MA sama dengan 0, berarti horizontal di sini kan 0. Tapi bebannya pun juga enggak miring kan Kak, enggak horizontal kan. Dan nanti kalau kalian sigma MA sama dengan 0, sigma nah MC sama dengan 0 ini kan yang kalian ketemu hanya. Kalau sigma MC sama dengan 0 berarti kan naik ke atas. Iya. Jadi ada CA. Nah. Ada VA. Kenapa kita boleh mecah jadi kayak gini? Karena di tengah sini ada sendi juga. Makanya namanya portal 3 sendi karena ada 3 sendi. 1, 2, 3. Ya ketemu belum PA-nya berapa? Aku ketemunya 69 nih Kak. Bener nggak sih? 69? Hah? PA? VA. Vertikal A. Coba sini. Gimana? Coba. Kita tulis, kamu yang ngomong. Kan 1 dikalikan 12 kalikan 6. 1 kalikan 12. Bentar, sorry. Ini aku berarti kan ketemunya V2 dulu. Gimana? Berarti kamu ketemunya V2 dulu. Terus berarti untuk yang iya, yang B. Berarti kan kamu sigma MA sama dengan 0. sigma MA sama dengan 0. Lalu berarti kan 1 dikalikan 12 dikalikan 6. 1 kalikan 12 kalikan 6. Terus Enggak. Terus minus V2 dikalikan 24. minus V2 dikalikan 24, benar? Terus udah nggak sih? Hanya itu kan? Ya benar, cuman itu dong. Berarti kan sama dengan kalau 0. kalian Iya Kak. Karena kita ini enggak, kalau kalian melihatnya satu apa nih namanya, satu balok kayak gini, satu portal 3 sendi kayak gini, berarti nggak ada di sini ya, hanya tuh ada di sini sama di sini. Beda cerita waktu kalian mecah, lihat titik C doang, baru keluar ada lagi di sini, lagi di sini, gitu ya. Berarti ini ketemu berapa nih videonya? 3. Berapa? 3 ya? 3? Ya. Coba dihitung.
Iya, 3. Bener kok. Aku juga belum hitung sih, ya kita hitung. Kak, itu sebenarnya kita ngitung sigma MA, sigma MB, sigma MC sama dengan 0, atau sigma MA sama dengan 0, sigma FV sama dengan 0, sigma FH sama dengan 0. Kita ngitung semuanya, jadi pokoknya kita itu mau cari RA, RB sama H-nya. Nah kalau misalkan nih, aku mau sigma MA sama dengan 0, aku mau pakai satu bentang ini. Berarti gayanya cuma ada 1, 2, 3, 4. Aku mau sigma MB sama dengan 0, berarti gayanya ada 1, 2, 3, 4. Tapi kalau aku mau lihat sigma MC sama dengan 0, balik lagi sigma MC sama dengan 0, berarti iya, aku boleh lepas jadi kayak gini dong berarti. C sama titik B. Nah, hanya dihitung dari gambar yang ini. Itu kan ini ada sendiri, berarti aku boleh ngelepas jadi kayak gini dong gambarnya. Tuh. Bingung nggak? Bingung ya? Lumayan Kak. Soalnya ini ada sendi di sini. Jadi kalau ada sendi di sini kita bisa kita jadiin 2, kiri sama kanan. Gitu. Beda kalau misalkan di sini nggak ada sendi ya nggak bisa. Karena berhubung di tengah ada sendi C, jadi kita bisa pecah jadi 2, AC sama CB sendiri-sendiri. Gitu. Paham nggak? Bingung ya? Bingung nggak kira-kira? Aku RAH ketemu 66 nih Kak. Yang mana? RAH. Kok bisa RH ketemu 66? Yuk. Oke. Tadi kan yang V2, benar V2 dulu deh. V2 sama 3. Berarti kan untuk V1-nya 1 dikalikan 12 dikalikan 6. Ini berarti kamu pakai apa? Sigma MA? Sigma MB sama dengan 0? Sigma vertikal sama dengan 0. Sigma V sama dengan 0. Ini apa aja? Berarti 1 dikalikan 12 dikalikan 6. Kok kenapa dikalikan 6? Kan kamu sigma vertikal sama dengan 0. Jadi kalau sigma V sama dengan 0, cuman bebannya iya. dikali. Oke. Jadi 1 dikalikan 12 aja ya? Berarti 12 ya? 12 dikurangi 3. Ini? Ya, 12 dikurangi 3 kan? 12 dikurangi 3, berarti berapa? 12 dikurangi 3. 9. Ini ya, bentar. Oke. Aku tahu kesalahan itu. Minus 2 dikali 6 tambah 1 tambah 7 sama dengan 0. Iya, berarti ini salah 1. Kok kali 6 sih? Enggak, ini nggak pakai kali 6 ya. Sama kayak sigma V biasa, berarti beban vertikal dijumlahkan semua sama dengan 0. Nggak pakai kali karena cuman sigma vertikal. Berarti 1 minus 1 kali 12 berarti minus 12. Ditambah V1 yang kita mau cari, V2-nya tahu 3 sama dengan 0. Berarti V1-nya ketemu 9 karena 12 dikurangin 3. Iya. Berarti kita udah ketemu nih V1 9, V2-nya 3. Masih ada yang bingung nggak? Ini cara ngitungnya persis sama kayak ngitung balok biasa sih. Oh Kak, itu yang depan itu bukan 9 kali 12 kan Kak? Itu Ki maksudnya. Oh iya Kak. 6 bukan Kak? RAH-nya. RAH-nya, bentar kita hitung ya berarti ya. Jadi kalau kita mau hitung RAH, boleh tak lepas ya ini ya, CB-nya ya. Kan ini sendi, jadi aku mau lepasin. Yang tadi tak jelasin, C, B. Jadi aku punya ini ada V. 2, ini ada H. Kalian dulu statika juga diajarin ya, kalau misalkan
ada gaya ke atas, berarti reaksinya ke bawah. Kalau ada gaya ke kiri, berarti reaksinya ke kanan. Bener nggak? Diajarin nggak dulu Satika? Iya. Nah, berarti ini sama ya. Kalau ada di sini, V2 di sini, berarti ada di sini, V2 juga di sini ya. Nah, sekarang aku mau cari sigma MC sama dengan 0. Jadi gimana caranya? V2 dikali 12 minus ya. Minus, iya. Terus Tambah kali kali 12, 6. Berarti kita tahu V2-nya 3, berarti min 3 kali 12 tambah 6H sama dengan 0. Jadi berapa nih? 6. 6H sama dengan 36 ya? Ya 6 Kak. Sama dengan 6. Sama dengan 6, ya berarti benar. Berarti V1-nya 9, V2-nya 3, H-nya 6. Ada yang bingung nggak sampai sini? H2 sama H1-nya pasti tetap beda nanti kan Kak. Kenapa? H2 sama H1-nya nanti pasti tetap beda kan. Coba aja dihitung. Nih. Coba kita hitung yang sisi sebelah kiri ya. Berarti kalau sisi sebelah kiri nih. Jadi gini ya. Nih berarti ini bedanya di sini ada beban sebesar 1. Jadi kalau misalkan sigma MC sama dengan 0 berarti V1 9 dikali 12, bener kan? Dikurangin kan jarak dari sini ke sini 12, 6 tambah 6, iya nggak? Iya. Bener kan? Betul. Iya Kak, 9-nya dari yang 9-nya dari VA ke ya, 1 Kak? Dari VA. Oh iya Kak. Ini kurangin apa nih? Bebannya 1 dikali 12. 1 kali 12 sama dengan 0. 1 kali 12 dikali Dikali H kali 6. Oh, jadi berapa nih hitung coba? 9 dikali 12 dikurangin 12 kali 6. H-nya juga ada ya Kak? Bentar ada yang salah nih. H-nya belum Kak? Ini belum masuk nih. Bentar, berarti kan 9 dikali 12 di minus 1 kali 12 kali 6 dikurangin ya berarti ya. Dikurangin hanya H kali 6 Kak. H kali 6 berarti 6 kali 6 ya? H kali 6. Iya, H kali 6. 6H. Itu berapa nih? 6 juga kan? Iya, Iya 6 Berarti sama kan? Mau dari kiri mau dari kanan. Jadi beda-bedanya. Jadi sama aja. Nah jadi kayak tadi aku bilang kenapa sigma MC boleh dilepas dari CD kayak gini ya karena di sini ada sendi. Dan kenapa kalau misalkan aku menganjurkan kalian ngitung kayak ada di bab 2 tadi itu, ngitung momen kayak gitu yang ngitung BMD yang nggak pakai luas ya karena biar kalian juga paham ngitung kayak gini gitu. Jadi BMD itu nggak mesti kalian harus ngitung SFD dulu habis itu cari luasannya gitu enggak ya. Kalian bisa langsung hitung pakai rumus yang kayak tadi ada di bab 2 itu. Jadi sampai sini paham ya? Berarti yang dimaksud Kak Cindy sigma MC sama dengan 0 itu dipisah gitu Kak, bukan? Nah, tapi kebetulan ini boleh tak bisa gini karena di sini kan sendi juga gitu loh. Nih, kenapa disebut pelengkung 3 sendi ya karena di tengah-tengah sini ada sendi juga yang bisa tak lepas jadi kiri dan kanan. Nah sebenarnya itu kalau kalian balik ke bab belakang nih, aku mau nunjukin kalian yang bab bentar
ada sendi di tengah tuh nggak cuma pas portal 3 sendi ini juga. Ini coba kalian buka halaman 10. Padahal itu bab 1 ya, halaman 10, contoh 1.2. Udah buka belum? Sudah kak. Nah, kalian tahu nggak bedanya struktur statis tertentu sama statis tak tentu? Statis tak tentu itu akan kita bahas minggu depan. Nah, pada intinya kalau misalkan balok statis tertentu itu, jumlah reaksinya tuh cuma boleh ada minimal 2. Kalau misalkan, maksimal 2, bukan minimal 2, sorry. Kalau misalkan nih, kalian lihat contoh 1.2, berarti reaksinya ada berapa? Lebih dari 2 kan? Ada R1, ada R2, ada R4. Iya. Nah, itu kalau misalkan di tengah-tengahnya itu nggak ada sendi 3, ya tuh di tengah-tengah ada titik 3, itu ada sendi tambahan. Kalau nggak ada sendi 3 di tengah-tengah itu udah masuk, jadi balok ini tuh udah masuk ke balok statis tak tentu, yang harus dipakai hitung dengan cara lain. Nah, tapi berhubung di sini ada titik 3, kalian bisa lepas, kalian tuh bisa baca tuh. Dalam persoalan di atas, balok 34 harus dianggap sebagai balok anak yang harus dianalisis terlebih dahulu. Kenapa boleh kayak gitu? Karena ada sendi 3 di tengah. Kalau misalkan nggak ada sendi 3 di tengah, itu kalian harus hitung pakai persamaan statis tak tentu. Itu. Jadi kalau kalian lihat tuh, berarti yang 3-4-nya dihitung sendiri dulu, nanti reaksinya di 3, baru masuk ke bentang 1 sampai 3. Yang ada 2 reaksi. Jadi gitu. Jadi kalau kita lihat ke portal 3 sendi, karena di sini ada sendi di tengah, jadi kita bisa lepas ke kiri sama ke kanan, sendiri-sendiri, yang ini sendiri, ini sendiri. Gitu, masih ada yang nggak paham nggak? Sampai sini. Paham kak. Paham ya? Nah, sebenarnya dari hal-hal, kalau kalian baca dari bab 1, banyak hal-hal dasar yang kita sebenarnya lupa kalau bisa dikerjain juga. Oke, jadi aku mau kita next ya. Karena kita udah ketemu R1, R2, udah pembuahannya. Nih. Jadi gimana sih cara ngitung momen maksimumnya? Ya. Jadi udah ketemu nih RAV 9 ton. Berarti tadi kita V2, V1 ya. V1-nya 9 ton, V2 3 ton. Ketemu hanya 6 ton, 6 ton. Nah, karena kita nggak tahu momen maksimumnya ada di jarak berapa. Jadi kita pakai mx, momen x sama dengan, nah ini x. Kita nggak tahu x-nya ada di mana, anggap x-nya ada di sini. Momen x sama dengan 0, berarti RAP dikali x, RAP kali x, diminus RAH dikali y, diminus setengah q x kuadrat. Jadi gini ya, momen di titik ini, jadi aku bisa bilang momen di titik K. RAV dikali X, bener kan? Momen di K, bener ya? Ini biar gak bingung, aku bilang momen di K aja. Nih, berarti RAV dikali X, diminus RAH dikali Y, berarti RAV dikali X. X jarak dari sendi A ke K, RAH kali Y berarti jarak dari sendi A ke K, sama setengah Q X kuadrat. Karena kalau kalian lihat ke arah kiri, berarti di sini masih ada beban merata ya, 1 ton. Berarti setengah kali I kali X, jarak dari A ke titik K. Bingung nggak ini rumus yang ini? X-nya kok kuadrat kak? Itu ngitung momen di setengah QL kuadrat, sama aja kalau ini sama ya, kalau aku nulisnya 1 dikali X kali X 2, sama aja sih, setengah QX kuadrat. Oh iya kak. Beneran? Bingung nggak rumus yang ini? Yang bingung ngomong aja nggak apa-apa. Sampai sini berarti paham ya? Bisa kak.
Terus ketemulah persamaan 9x. Ini dimasukin RA, RAH, dimasukin semua Q-nya. Berarti 9x min 6y minus setengah kali 1x kuadrat. Ketemu persamaan mx. Nah, terus gimana cara cari y-nya? Kayak aku tadi bilang tadi pakai rumus parabol. 4, kalau kalian lihat di buku mungkin namanya bukan f tapi h. Iya, berarti y sama dengan 4fx kali 1 min x dibagi L kuadrat. 4 itu karena itu udah rumus ya, 4 itu koefisiennya. 4 kali F. F itu adalah tinggi parabolanya. Nih, F itu tinggi parabolanya 6. Tinggi maksimumnya 6. Kali L min X. L panjangnya total. Min X. X-nya nanti akan kita ganti jadi angka. L-nya nih, berarti kan 4 kali 6x dikali 24 min x per L kuadrat. Tuh, berarti 24 min x, 24x dikali 24 min x dibagi 24 kuadrat. Jadi kita ketemu persamaan y sama dengan x minus 1 per 24 x kuadrat. Itu dari rumus parabol ya. Ketemu nih, kita ketemu rumus y. Ketemu rumus ini. Nah, nih. Sehingga ini berarti karena kita punya y, berarti kita bisa masukin ke dalam sini ya. Kita y yang ketemu ini kita masukin ke sini. Bener ya, berarti boleh ya. Sehingga rumusnya jadi 9x minus setengah 1x kuadrat minus 6. Tadi ini yang y diganti pakai persamaan yang rumus parabola tadi. Sehingga kita ketemu mx sama dengan minus 1/4 x kuadrat tambah 3x. Dimana kita mencari x, kita boleh pakai turunan. dmx per dx berarti minus 0,25 x kuadrat ditambah 3x kita turunkan berarti 3 minus setengah x. Nggak ada yang lupa apa sama rumus turunan ya? Masih pada ingat rumus turunan kan? Berarti minus per 4 kali 2. 2-nya minus 1. Minus setengah x. 3x berarti x-nya hilang. Berarti juga minus setengah x sama dengan 0. Berarti kita tahu x-nya sama dengan 6. Jadi kita tahu momen maksimum ada di jarak x sama dengan 6. Sebenarnya kalau kalian nggak pakai rumus ini pun, kita juga udah bisa lihat kalau momen maksimumnya ada di 6. Karena beban merasaannya kan dari titik A sampai titik C itu kan 12. Berarti 12 bagi 2, 6. Beda, tapi beda cerita kalau misalkan tiba-tiba di sini ketambahan beban lagi terpusat. Nah, itu kalian nggak bisa pakai langsung 12 bagi 2. Kalian harus pakai rumus yang ini. Harus kalian cari persamaan parabolanya dulu, ketemu y, y-nya masukin rumus mx, ketemu mx-nya 3x minus 1/4 x kuadrat, dimasukin ke rumus yang ini, x-nya diganti 6, ketemu. Jadi mx-nya adalah sebesar 9. Ini sama, kalau yang tadi kita kerjain tinjauan dari kiri, nih, dari sebelah kiri bentang, dari sebelah kiri sini. Tapi kalau kita mau ngitung dari sebelah kanan juga bisa. Ya, hasilnya akan sama, minus 9. Nah, kita bisa gambar bidangnya kayak gitu. Nah, kan tapi tadi kan kita baru ketemu mx-nya sama dengan 9. Tapi kita nggak tahu nih yang di C ada berapa. MC kita nggak tahu berapa. Nah, kita juga bisa ngitung sigma mc sama dengan 0. Nanti ketemu hasilnya berapa. Nah, kebetulan di sini sigma mc sama dengan 0 ya hasilnya 0. Jadi BMD-nya di sini berhenti 0. Itu ya teman-teman. Ada yang bingung cara gambar BMD-nya? Bingung nggak ya kira-kira? Aku mau minta tolong apa ya? Kevin Anggoro Putro. Kevin Anggoro Putro.
Nggak ada nih. Kevin Anggoro nggak ada ya? Felix Katmo. Felix. Halo Felix. Nggak ada nih. Eldisha. Nah, Felix. Minta tolong itu dong. Minta tolong hitungin kalau sigma MC sama dengan 0. Berarti hitungnya gimana? Tadi udah dihitung ya. Halo. Nggak ada suaranya. Tapi teman-teman sampai sini jelas nggak? Kevin sama Michael jelas nggak? Jelas. Jelas ya. Karena dari tadi yang banyak nanggepin Kevin sama Michael. Tapi kalian berdua jelas kan? Ya kak. Bisa ya? Nah ini kalau misalkan X-nya kalian coba ganti-ganti jaraknya, nanti pasti akan ketemu bidang momennya kayak gini juga. Gitu ya. Nah kalau kalian ngitung sigma MC sama dengan 0, hasilnya 0, itu nggak bisa terus langsung kalian berhenti. Kalian jangan lupa kalau di B ini juga masih ada reaksi. Jadi harus digambar BMD-nya juga. Walaupun kalian misalkan di tengah-tengah sini ketemu 0, kalian jangan lupa kalau di sebelah sini ada reaksi, jadi di sini juga ada BMD juga. Jadi nggak bisa langsung berhenti 0. Kalian harus tetap hitung sampai ujung. Karena jangan lupa RA ada reaksi, RB juga ada reaksi. Gitu ya teman-teman. Di sini ada yang bingung nggak? Itu ada perhitungannya yang itu kak, yang Kenapa? dari C sampai ke B ada perhitungannya kak. Nah, kalau kalian lihat ke sini, sama. Kebetulan cara ngitungnya sama persis, nggak ada bedanya. Cuman bedanya Y yang di sini itu dipindah di sini. Jadi kalian sigma MX ya hitungnya dari sebelah sini, bukan dari sebelah sini. Kalau kalian lihat sigma MX RAV kali X RAH kali Y ini kali X. Berarti kalau kalian aku mau pindah Y-nya di sebelah sini, nih sama ya. Aku pindah X-nya di sebelah sini, Y-nya di sebelah sini. Ini L, berarti sigma ML sama dengan RBV kali X sama RBH kali Y. Udah selesai, gitu doang. Sama nanti hasilnya ketemunya. Kenapa nggak pakai setengah ini ya? Karena di sini kan nggak ada beban. Ya. Jadi prinsip menghitung sigma ini boleh lihat sebelah sini, sigma ini boleh lihat sebelah sini. Sigma momen misalkan tadi kan kita ngitung sigma momen K, kita cuma lihat yang daerah sini. Kita ngitung sigma momen L, kita ngitungnya cuma daerah sini. Ya, karena sebenarnya prinsip cara menghitungnya kayak gitu, karena kita nggak biasa ngitung kayak gitu. Kita biasa ngitungnya itu dari SFD, ngitung luasannya baru ketemu BMD. Nah sebenarnya ada cara lain, ya cara ngitung momen ya kayak gini nih. Kita ambil satu titik, kita terus kita lihat satu sisi sebelah sini, berarti nanti kita ketemu momen sebelah sini. Kita hitung sini, jadi nanti kita ketemu momen sebelah sini. Tinggal tergantung nanti hitungannya kita itu positif apa negatif. Gitu. Karena kita udah kebiasaan ngitung SFD dulu, cari luasan baru ketemu BMD. Mungkin kalian bingung dengan prinsip hitung momen yang kayak gini. Gitu ya teman-teman. Kira-kira bingung nggak sampai sini? Karena kampung Liga Sindi cuman gini sih, nggak yang ada aneh-aneh lagi, cara ngitungnya cuma kayak gitu doang. Sampai sini paham ya? Paham kak. Nanya Gimana? Gak apa-apa, tanya aja. untuk penetika itu berapa? Kenapa putus-putus soal Penentuan titik K dengan tinggi Y itu diambilnya ya? Kenapa? Penentuan tinggi Y. Dengan titik K. Titik K. Jadi ini cuma asumsi ya, titik K, Y sama X itu asumsi karena kita nggak tahu jaraknya momen maksimumnya itu berapa. Titik K-nya kalau aku mau pindah di sini juga nggak apa-apa. Kalau Y-nya aku mau pindah di sini juga nggak apa-apa. X-nya aku mau pindah di sini juga nggak apa-apa. Karena
Ini kan asumsi penggambaran karena kita nggak tahu momen maksimumnya ada di jarak X berapa dan di jarak Y berapa. Karena soal nggak diketahui, jadi kita harus mandiri ngitung sendiri pakai rumus parabol, yaitu yang ini, gitu. Parabola itu ya. Nah, rumus parabol ini udah pasti ya, nggak mungkin ganti-ganti ya. Rumusnya ini, dia sama dengan 4fx kali L min X dibagi L kuadrat. Di buku juga Variabel ada. F, variabel F sendiri apa ya? Variabel F sendiri. Variabel F. F itu tinggi parabol 6. Tinggi Ya. dari Dari bawah sampai ke atas. Oh, makasih. Gampang kan ya? Ini kita sudah selesai belajar pelengkung 3 sendinya. Kak, tadi yang fx berapa? Yang fx gimana? Yang fx dari mana? Fx ini. Iya, itu dari mana, Kak? Fx tuh bukan ini ya, bukan rumus fx itu bukan ya, bukan f x, bukan ya. Tapi f dikali x, yang dimana f itu adalah tinggi parabolnya, x itu adalah jarak. Jadi fx itu bukan rumus fungsi, bukan ya. Makanya kalau kalian lihat di buku namanya bukan fx, tapi hx. Tuh, ada yang di halaman 31, yang contoh 2.6 ada tulisannya tuh. Jadi sama dengan 4 kali hx dibagi L dikali 1 minus x per L. Sama ya, ini bedanya L-nya dipisah. Kalau yang di sini L-nya digabung, L kuadrat. Kalau kalian dipisah kan sama 2L bagi L juga hasilnya 1 min x per L. Sama jadinya. Cuman beda penulisan rumus saja. Sampai sini masih ada yang bingung? Nanti contoh soal ini nggak akan aku kasih ke kalian. Karena aku minta kalian menghitung mandiri ya tadi ya. Jadi sampai sini masih ada yang bingung? Yakin nggak ada? Masih ada yang mau tanya? Mau tanya sih. Gimana? Yang Y itu penyederhanaannya gimana ya sih? Yang Y. Aku nggak mau hitung-hitungnya. Nah itu. Yang ini. Itu kok 24x dalam kurung 24 min x per 24 kan rumusnya 4 kali fx kali L min x. Itu jadi 4 f-nya itu dari tinggi 6. Iya. X-nya kita nggak tahu jadi kosong. Dikali L itu panjang bentang. 6 kali 4 24. Minus x, kita x-nya juga nggak tahu. Dibagi L kuadrat 24 kuadrat. 6 kali 4 24. Jadi kan 24. 24x kali 24 min x dibagi 24 kuadrat. Bingung nggak? Enggak kan? Kan cuma masukin ke angka ke dalam rumus. Udah? Kalau udah, aku akan lanjut menerangkan tugas kecil. Jadi teman-teman kalau masih ada yang bingung nggak apa-apa nanya aja. Mbak, boleh lihat slide selanjutnya nggak? Yang mana yang ini ya? Yang ini? Iya, yang itu. Kenapa? Enggak, bentar, aku mau ini. Mau. Nyatat. Iya, benar. Catat dulu ya, belum dicatat. Aku nggak akan bagi PPT yang ini. Kak, itu tadi waktu pertama kali ngitung H1, H2 itu sebenarnya nggak usah dihitung dua-duanya kan? Ya kalau mau aman ya hitung dua-duanya sih, tapi karena ini kebetulan sendinya di tinggi yang sama, tingginya sama ya kalau di nalar harusnya sama ya kan, gitu. Berarti sama dengan 0. Kecuali kayak yang tadi contoh soal itu kan tingginya yang sama kan beda. Contoh soal kan kebetulan
kebetulan sembilan Cuma ini bandingin sama satunya biar sama doang gitu kan. Biar sama doang. Biar ada Terima bukti kasih. kalau RAH sama RBH itu sama. Sebenarnya kalau dilihat kayak gini kan juga udah kelihatan. Momen maksimum pasti ada di 12/2. RAH sama RBH pasti sama. Kalau sigma H sama dengan 0. Kalau RAV sama RBV pasti beda karena ada beban Q di sebelah kiri. Beda kalau ada beban terpusat di C. Nah itu RAV itu V1 atau RAV berarti V1 benar. Tadi kita di sini 1, sini 2. kasih Kak. Tadi kita sini 1, sini 2. Ada yang masih bingung? Mbak, yang slide habis itu Mbak, yang Y, yang MX tadi loh. Ini udah selesai nulis belum tadi? Ini udah ya? Tadi kan ini gampang yang itu udah. Ini. Yang itu udah. Yang mana ini? Yang itu. Ini? Iya, iya. Iya. Makasih Kak. Sampai yang ini nggak bingung ya, turunan juga nggak bingung ya. Kan kalau mau nyari X bisa pakai turunan, dmx sama dengan dx. Udah nih, udah selesai nyatet yang ini? Iqbal udah? Udah Kak. Oke, kalian coba sendiri ya yang ini ya. Tadi kan dari sebelah kiri bentang, sekarang nanti sebelah kanan bentang. Kalian coba hitung sendiri jawabannya 9 juga apa enggak. Kalau enggak 9, nanti tanya aku, nggak apa-apa. Iya Kak. Tapi kalian jangan lupa ya, jangan kalau misalkan tadi kalian lihat sisi kiri searah jarum jam berarti plus. Kalau kalian lihat sisi kanan berarti searah jarum jam berarti jadi minus. Kebalikannya ya. Kalau misalkan kalian ninjau sisi kiri, sisi kanan, cara ngitungnya sama, searah jarum jam plus, yang kanan juga plus, kiri plus, nggak ketemu. Jadi nggak mesti searah jarum jam itu plus dan nggak searah jarum jam itu minus. Tergantung kalian ninjaunya dari sisi yang mana. Jangan lupakan kalau BMD juga sama. Kita tahunya yang bawah plus, tapi kalau misalkan nanti kita mau gambarnya momennya atas terus juga nggak apa-apa sih. Yang penting kan tergantung dari penamaan positif negatifnya kita. Gitu. Tapi umumnya kalau BMD ya ke bawah plus. Ini gambarnya ya. Ini. Ini ternyata bentuk diagram M pada bagian AC MBC sama, tapi MAC positif dan MBC negatif. Nah ini kalian kalau salah hitung mungkin bisa-bisa MAC positif, MCB ini juga positif kalau kalian salah ngasih tandanya. Padahal yang MB kecilnya pun negatif. Gitu ya. Ini udah sih. Selanjutnya aku mau menerangkan ke kalian tentang tugas kecil. Sistemnya sama kayak kemarin. Dikumpulkan berarti hari Senin jam 12 ya. Bentar, ya, ambil soal dulu. Sama buat latihan ini aku ambil dari buku latihan soal halaman 34, halaman 2.7, malah gampang ya. Halaman 34, latihan 2.7. Soalnya juga sama.
kalian nyari reaksi tumpuan sama momen maksimum sama kalau bisa gambar. Soalnya apa, Ci? Soalnya sama kayak latihan ini, latihan soal. Kalian nyari reaksi tumpuan sama momen maksimumnya. Gitu. Kalau bisa digambar BMD-nya, digambar. Harus digambar sih. Halaman berapa juga tadi, Ci? Halaman 34. Aku nggak fotoin kalian ya. Biar yang punya buku juga di buku. Tuh ya, kalian lihat ada beban merata sebesar 100 kN per meter. Aku mau kalian ganti 100 tambah tanggal lahir kalian. Jadi yang tanggal lahirnya misalkan 19, berarti beban meratanya jadi 119 kN per meter. Yang tanggal lahirnya tanggal 1, berarti jadi 101 kN per meter. Yang tanggal lahirnya 30, berarti 130 kN per meter. Nah, terus buat jarak. Ulang, Ci. Nggak dengar. Ya, ulang. Ulang. Ada beban merata 100 kN per meter. Aku mau kalian ganti jadi 100 tambah tanggal lahir kalian. Jadi kalau misalkan tanggal lahirnya 1, berarti 101 kN per meter. Yang tanggal lahirnya 19, berarti 119 kN per meter. Yang lahirnya tanggal 30, berarti 130 kN per meter. Nah, terus buat tinggi, di situ tinggi ada 2,5 meter. Jadi jaraknya, Ci? Tinggi dulu, karena aku mau tinggi dulu tadi. Tingginya 2,5 meter. Aku mau kalian ganti jadi angkatan kalian. Jadi berapa? 17, 18, 19, berarti 1,7, 1,8, 1,9. Berarti angkatan 17, 1,7 tingginya, yang angkatan 18, 1,8, yang angkatan 19, 1,9. Buat jaraknya, aku mau kalian pakai NIM belakang aja. NIM belakang. Jadi kalau misalkan NIM-nya 5, ya berarti 5. Yang NIM-nya 14 berarti 1,4. Yang NIM-nya 30. Kalau 100 lebih? Nah, kalau 100 lebih nanti tanya ke astus masing-masing, itu terserah astus mau ganti. Berarti kalau 85, 8,5 gitu, Ci? Ya. Yang NIM-nya di atas 100 kayak gitu, nanti astus akan ganti masing-masing ya. Jadi harus laporan ke astus. 10,4 ya, Ci? Ya. Jadi ke 104, 10,4 gitu? Belum tentu, nanti tanya astus masing-masing aja. Oh, oke. Jadi kalian mandiri ya, tanya ke astus. Benar. Kemarin janjian sama astus kayak gitu, tapi ini coba tanyain lagi ya. Yang NIM lebih dari 100. Sementara itu sih. Jadi tak ulangin ya, buat beban 100 tambah tanggal lahir, yang tinggi itu angkatan, yang jarak itu pakai NIM belakang kalian, jadi 10. Nah, buat yang NIM-nya di atas 100 itu nanti terserah astus. Sementara itu sih. Jika Oke. nanya di halaman Udah kenapa? 34. Ya, 34. Apanya? 34. Tugasnya di halaman 34. Halaman 34 apa? Putus-putus? Tugas kecilnya ini untuk halaman 34. Iya, tugas kecilnya halaman 34.
bebannya itu bebannya 100 ditambah tanggal lahir, Ah. tingginya kata Kak. Ada lagi Kak? Jaraknya NIM. Dua-duanya tuh pakai NIM belakang kalian. NIM. Oke Kak. Bentar-bentarnya aku tanyakan dulu ya. Tunggu ya. Nih. No. Oh, ini teman-teman. Aku share screen. Barusan nih ternyata dibikin ketentuan. Ini ya. Sama yang P berarti 100 tambah. Jadinya nih. Benar-benar. Jadi berarti pakai yang ini aja ya. Ternyata jadinya nih. Wait. Kok berubah-berubah? Tentang. Berarti ini ya teman-teman. Berarti nggak jadi yang tadi. Berarti pakainya ketentuannya nih semua. Nggak jadi pakai ulang tahun. Maksudnya gimana sih? Berarti yang tadi coret aja. Berarti pakainya yang ini soalnya nggak share screen. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak? Ini kelihatan. Kelihatan. Ini nih. P-nya 100 tambah NIM. Tapi NIM 2 di belakang aja ya. Misalkan nih NIM-nya 34, berarti 134. Kalau misalkan NIM-nya 105, berarti 100 tambah 5 gitu ya. Paham ya? Kalau NIM-nya 0 bagaimana? Belakangnya 0. Berarti 100. 100 tambah 0, 100. Yang H-nya. Yang P, nih yang P. Yang H. P. Kan H-nya kan NIM belakangnya, misal aku NIM ku 20. Ini nih, H-nya ini. Oh. Bentar. Sebentar, H sama dengan NIM belakang bagi 2. Iya nih, bentar. Aku jadi bingung karena kemarin kalau NIM-nya saya 0 kan masa 0? Bentar tanyain dulu ya. 0 bagi 2. Bentar ya. Wait. Nah, tapi yang pasti buat ininya A sama B ada ketentuannya. Buat yang NIM belakangnya misalkan nih 4, berarti A sama B-nya 6. Kalau yang NIM belakangnya 0, berarti 4. Gitu ya yang ditanyain.
Iya teman-teman, aku ulangi. Iya. Berarti yang P beban 100 tambah NIM. Paham ya? Kalau NIM-nya 34 berarti 134. NIM-nya 0 berarti 100. NIM-nya 5 berarti 105. Nah, ini nggak jadi pakai NIM belakang, tapi tetap pakai angkatan. Jelek. Wait. Baca. Yes, berarti 57. Nah, terus yang A tambah A sama B itu berdasarkan nih, NIM belakang kalian. Kalau misalkan NIM belakangnya 4 berarti 6. Kalau yang NIM belakangnya 0 berarti 4. Gitu ya. Jadi ini dicatat ya teman-teman yang ini ya. Ada yang bingung? Untuk yang P berarti kalau yang 100 misal 114 berarti 214 ya Kak? Hah? NIM berapa? 114. Ambil 2 angka belakang aja. Jadi 2 angka belakang. Oke. Yang H tetap pakai angkatan ya teman-teman ya. Angkatan 17 berarti 1,7, 18, 1,8, 19, 1,9. Nah, jarak A sama B dari NIM belakang kalian. Kalau yang NIM-nya belakangnya 4, berarti jarak A sama B-nya 6. 6 tambah 6 berarti 12. Kalau ini jadinya pakainya angkatan, Ji? Ya, yang H tetap pakai angkatan. Terus kalau yang NIM-nya belakangnya 8, berarti A sama B-nya 8 tambah 8. 16. Ya, ada yang bingung ya? Mau nanya. Jadi NIM belakang tuh angkatan. Kenapa? NIM belakang tuh angkatannya. NIM belakang tuh NIM bukan angkatan. Ini loh yang 34. 34 gitu. Yang angkatan itu yang H. Yang nomor NIM kalian yang A sama B sama P. Itu ya, bingung nggak? Jadi nilainya NIM belakangnya kemana? Kenapa? Kalau misalnya NIM untuk yang H, untuk nilai H. Untuk nilai H pakai angkatan 17, 18, 19. Kamu angkatan berapa? Halo Alvin. Alvin angkatan berapa? Bentar nih kok error. Alvin angkatan berapa ya? 19 kan? Berarti Pak. Ini berapa? 19, B1. Berarti Kamu 19 B1 berapa? Kelihatan nggak? Aku share screen nih. Aku nulis. Kelihatan kan? Iya. 19 B1 berapa? 49 kan? 0049. Berarti P-nya kamu 100 tambah 49. Hanya kamu dari angkatan 1,9. A sama B-nya. Nggak usah dia mebar. Nanti tak tutup ya. A-nya karena kamu NIM-nya 49, belakangnya 9. Berarti kamu 9,5.
9,5. Ini 9,5. Ini 9,5. Oke. Baik, masih Kak. Catat ya. Ya, nggak ada yang bingung lagi ya. Iya Kak. Oke, sekian. Mungkin dari Pak Widya ada yang mau ditambahin nggak ya Pak? Pak Widya. Benar, kayaknya. Nah. Ya, jadi ini minggu ketiga ini terakhir untuk statis tertentu ya. Jadi minggu depan sudah masuk statis tertentu ya Cindy? Iya benar. Ya betul ya. Jadi ini dua kali kuliah itu tambahan yang sebelumnya tidak ada. Jadi materi itu adalah materi statis tertentu yang ditambahkan ke Anstruk. Jadi harapannya yang statis tertentu ini kamu kuasai. Jadi itu dasar-dasarnya untuk perhitungan yang akan datang. Ya kalau nanti yang analisa statis tak tentu itu mulai minggu depan. Minggu depan itu Anda mulai buka untuk bab 8 ya. 8 itu nanti yang dibahas di kuliah minggu depan ya, mengenai analisis struktur statis tak tentu dengan metode gaya ya, halaman 147 itu supaya disiapkan. Kalau yang tadi itu statis tertentu, lengkung 3 sendi dan struktur kabel itu memang sebelumnya tidak pernah dibahas, tapi itu ada di SKKNI. Jadi maksudnya kurikulum untuk teknik sipil itu ada struktur kabel dan lengkung 3 sendi. Makanya nih kamu ditambahkan supaya bekal kamu besok kalau sudah lulus itu betul-betul semua sudah diberikan ya. Dan untuk penguasaan itu memang harus banyak latihan soal ya, harus banyak latihan soal. Jadi kalau hitung-hitungan seperti itu kamu harus banyak latihan soal ya, termasuk nanti yang berikutnya ini juga latihan soal, baja, beton, barang harus latihan soal. Kalau jarang latihan soal ya cukup sulit gitu. Jadi itu nanti Anstruk 1 itu isinya bab 8 sampai bab 10 ya, bab 10. Dan nanti yang Anstruk 2 kemarin kan bab 11 sampai bab 14 itu pakai matrik ya. Jadi untuk Anstruk 1 ini tidak terlalu rumit, jadi harapan saya kamu kuasai. Terus yang untuk kabel, struktur kabel dan satu lagi itu tadi pelengkung 3 sendi itu memang banyak dipakai untuk jembatan-jembatan ya, termasuk pelengkung 3 sendi juga untuk jembatan juga ya. Jadi nanti kamu pelajari. Kalau saya lihat tadi sih sebetulnya strukturnya masih sederhana ya. Kalau di situ tidak ada beban horizontal itu berarti RAH dengan RBH-nya pasti sama kalau timbul reaksi. Tapi kalau hanya bebannya tadi kan beban rata vertikal, itu yang ada harganya adalah RAV dan RBV ya. Kalau RAH dan RBH itu kalau dijumlah pasti 0 dan mungkin kok tidak ada 0 ya, coba nanti dilihat itu. Jadi itu memang bisa dibagi dua ya. Di situ ada potongan X sejauh X dari kiri, kemudian berapa momen di tiap-tiap titik ya. Untuk garis pengaruhnya tadi sudah ya sih? Iya, udah dibahas singkat Pak. Iya, sudah disampaikan ya, garis pengaruh untuk terus dah ya. Soalnya buat garis pengaruh itu juga tiap jarak tertentu, X sama dengan 1, berapa, X sama dengan 2, berapa itu sudah ya? Iya. Ya semua ya, oh ya. Ya sudah, kalau sudah nanti ketemu lagi ya minggu keempat ya, nanti minggu keempat untuk minggu depan. Ya silakan Sidi kalau ada yang mau diteruskan atau sudah selesai. Belum ada sih Pak, tadi udah sampai sih. Ya. Jadi bahas terakhir hasilnya aja sih jangan lupa terlambat nanti. Gimana? Itu jangan terlambat ngumpulin. Iya, ngumpulkannya ya. Ya. Yang ngumpulkannya supaya tepat waktu karena memang sekarang yang dinilai kan keaktifan ya, keaktifan dari mahasiswa supaya betul-betul
bisa serius ya, serius untuk mengerjakan soal-soal itu. Nah, kalau saya lihat di sini sih sudah cukup bagus ya, asistennya menyampaikan materinya sudah cukup bagus. Mungkin dari mahasiswa ada yang mau ditanyakan mungkin? Ada enggak? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Ini saya lihat beberapa mahasiswa yang hadir ini. Ini Mikael gimana? Mikael masih di kampus ini? Mikael Sanjaya masih di kampus? Iya, Pak. Sudah pulang? Oh, iya, Pak. Masih di kampus? Masih di kampus kamu? Iya, Pak. Oh ya, tadi saya lihat kamu kok di kampus terus sampai lama. Terus sampai sekarang masih di kampus ya? Iya Pak, ini kebetulan hari ini di kampus Pak. Oh iya, biasa. Ya syukur bisa banyak aktif. Kalau yang lain-lainnya, ya supaya belajar yang bagus. Kalau saya lihat sini ada beberapa yang saya sebetulnya pengen ketemu, tapi ini ada mahasiswa yang kuliah yang kemarin WA saya tapi belum bisa secara pas. Ada yang nggak nanyakan KP enggak? Katanya kemarin ada yang nanya beberapa KP pengen ketemu tapi mungkin belum bisa ya, karena belum boleh masuk kampus kan, cukup sulit belum. Ini kelihatannya enggak ada ya. Ya coba ditunjukkan fotonya, ya, foto untuk dokumentasi juga. Fotonya ditampilkan juga. Yang masih ikut aktif. Ini untuk dokumentasi. Nanti yang data CD, yang data. Yang lainnya, yang Raffi, Grandindo, Albertus, juga Priantono, ya coba ditampilkan semua. Arya, Kusuma, Ahmad Rizky, Ren Gracia, sudah semua. Ini masih kurang 2 nih ya, Ahmad Rizky. Ya. Satu lagi, bentar halaman yang lain. Ini internetnya baru ini. Ini banyak yang belum nih. Rizka, Amalia, Antonio, Aaron. Ini saya kirim ke ini grupnya kamu. Kelihatan nih. Silakan ditampilkan fotonya. Nah, 3 kali ya ini. Ya. Nah, cukup ya nanti untuk data Mbak Cindy ya. Silakan istirahat kalau Di sini masih mau ngajar ya Pak? Saya mau ada ini rapat BPI bentar lagi. Ke kampus juga Pak? Enggak ya? Enggak, pakai daring juga. Oh ya udah. Ya sampai ketemu ya semuanya ya. Selamat sore. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Makasih Pak. I love you Pak. Makasih Kak. Makasih Kak. Makasih Pak. Makasih. Makasih Kak.